Oke, selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya eh, pada sore hari ini, yaitu pada mata kuliah Teknologi Basis Data. Hari ini adalah pertemuan ketiga. Sebelumnya, pada minggu yang lewat kita sudah membahas tentang definisi dari basis data. Hari ini juga kita masih seputar definisi atau konsep dari basis data atau database. Dan secara khusus, sub pembahasan kita pada sore hari ini adalah yaitu berkaitan dengan hierarki basis data. Sebelum lanjut materinya, coba saya tanyakan dulu secara detail atau secara ringkas penjelasan pertemuan kedua kita minggu yang lewat, yaitu definisi dari basis data. Saya tanyakan kepada saudari Cindy Silviana Huta Hain, apa itu definisi dari basis data atau database, Cindy? Cindy, masih dengar? Kang, apa definisi data dari database atau basis data? Basis data kemarin itu adalah database kan, Pak? Oke, ya betul. Database adalah tempat atau ruang untuk menyimpan sebuah data ataupun data-data. Oke, terima kasih kepada saudari Lutfiyah Syakira. Apa menurutmu, Lutfiyah, definisi dari basis data atau database? Lutfiyah mendengar suara saya? Dengar Pak. Oke, apa definisi dari database? Database itu suatu tempat untuk penyimpanan data. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dan hampir benar semuanya. Jadi sudah jelas bahwa database itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah basis data. Itu adalah sinonim, ya. Database basis data adalah tempat penyimpanan data. Tapi kalau kita lihat definisi secara lengkapnya adalah dijelaskan di sini bahwa basis data atau database adalah himpunan atau kelompok data atau arsip. Jadi di sini arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Jadi tetap di sini dijelaskan bahwa sekelompok data, arsip yang saling berhubungan. Jadi sudah pernah saya jelaskan minggu yang lewat bahwa dalam data dalam basis data itu saling berelasi antara satu dengan yang lain. Misalnya dalam sebuah perusahaan itu datanya itu, misalnya data pegawai dengan data gaji itu kan saling berelasi. Begitu juga dengan data pegawai dengan data absensi pasti saling berelasi. Seterusnya, definisi yang lain, basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan dalam perangkat keras dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Selanjutnya dijelaskan lagi di sini, kumpulan file, arsip, atau tabel yang saling berhubungan, yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Jadi, seperti saya jelaskan minggu yang lalu, bahwa lemari di kantor yang digunakan sebagai penyimpanan media, sebagai penyimpanan berkas atau arsip, itu adalah cara tradisional dalam menyimpan data. Jadi ini kan lemari ini adalah cara tradisional dalam menyimpan data. Jadi di dalamnya ada arsip, ya. Jadi dalam satu arsip biasanya itu adalah satu data, misalnya satu data pegawai. Tetapi di dalam penyimpanan berbasis digital atau database, arsip itu sama dengan tabel, ya, sama dengan tabel atau sama dengan file.
Jadi kalau misalnya dalam komputer kita kan sering kita punya file, misalnya file data kita, file data tersebut berisi dengan data-data kita. Begitu juga tabel. Jadi dalam database basis data, arsip itu sama dengan tabel, sama dengan file. Jadi sinonim. Arsip, table, file itu sinonim. Jadi arsip itu kalau misalnya arti dalam atau istilah dalam tradisional, arsip pegawai. Berarti kalau misalnya di database sama dengan tabel pegawai. Atau kalau misalnya di dalam komputer kita itu satu dengan file, misalnya file pegawai. Atau misalnya arsip gaji. Sama dengan tabel gaji, sama dengan file gaji. Jadi di dalam media penyimpanan elektronik istilahnya itu tabel. Ya, tabel. Jadi satu tabel sama dengan satu arsip atau sama dengan satu file. Jadi di dalam database kan tempat penyimpanan data. Di dalam menyimpan data itu tidak dalam bentuk arsip atau di dalam bentuk arsip berbentuk kertas. Dalam bentuk kertas, tidak dalam bentuk kertas lain. Tetapi sudah di dalam bentuk tabel. Nah, seperti itulah bentuk tabel yang tersimpan di dalam database. Oke. Jadi mudah-mudahan masih diingat apa yang sudah saya jelaskan minggu yang lewat. Oke, kita jelaskan, kita lanjutkan penjelasan dari basis data, ya. Objektif basis data. Jadi tujuan awal dari pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah agar data memperoleh kembali data yang dicari dengan cepat dan tepat. Di samping itu, pemanfaatan basis data untuk pengolahan data juga bertujuan yang lain. Secara lengkap, tujuan pemanfaatan basis data adalah sebagai berikut. Jadi mungkin kita bertanya, apa sih kita gunakan basis data? Kenapa kita menggunakan database? Ya, kan sudah ada penyimpanan yang berbasis kertas, ya. Misalnya arsip, kan sudah ada penyimpanan dalam bentuk file, kan bisa juga ya. Atau ada penyimpanan data dalam bentuk Excel, betul atau salah? Betul, Krisman Hulu? Kan ada juga Excel kan, bentuk penyimpanan data yang digunakan dalam menyimpan data kan bisa Excel kan, bisa juga file Office-nya, kayak Office Word-nya kan bisa. Kenapa kita harus menggunakan database? Ya, adapun kan tujuan kita menggunakan database adalah karena memang dalam basis data atau database ada beberapa manfaat atau kelebihan. Pertama adalah kecepatan dan kemudahan atau speed. Nah, coba Anda bayangkanlah satu pegawai itu misalnya di kantor itu misalnya data pegawai, satu arsip berarti satu pegawai, satu arsip berarti sama dengan satu pegawai. Kalau misalnya dalam sebuah perusahaan 1000 arsip, ya 1000 arsip berarti 1000 pegawai berarti sama dengan 1000 arsip. Ya disebut dengan arsip pegawai. Oke. Misalnya salah satu pegawainya misalnya Priscilla Lumbang Raja. Nah, cobalah saya suruh si Kris Manghulu untuk mencari arsip Priscilla dalam berkas yang 1000 banyaknya. Apakah mudah mencarinya atau tidak? Menurutmu Kris Manghulu, mudah atau tidak? Mencari berkas atas nama Priscilla dalam berkas dengan jumlah berkasnya 1000. Mudah atau tidak? Mikrofonnya aktifkan, apa Kris Manghulu? Nggak mudah, Pak. Tidak mudah, sulit kan? Ya, Pak. Tebal kertas yang 3.000 aja, 300 saja tebalnya, segini tebalnya. Apalagi kalau 1000, mungkin segini tebalnya. Macam mana kertas 1000 kita cari yang satu orang atas nama Priscilla? Pasti sulit. Coba bandingkan dengan berbasis komputer. Misalnya, Anda menggunakan contoh sederhana itu adalah Excel. Misalnya Anda mencari data seseorang, pasti lebih cepat. Tinggal Anda ketik namanya, Anda cari namanya menggunakan fasilitas pencarian, ketik namanya atau alamatnya, atau jenis kelaminnya, atau dasar apapun, masa ketemu dengan cepat. Makanya kita menggunakan, makanya database itu perlu digunakan, sangat bermanfaat karena memang
speed atau kecepatan dan kemudahan. Seterusnya adalah efisiensi ruang penyimpanan atau space. Udah pasti. Coba 1000 arsip itu berapa rak lemari lah digunakan. Ya bisa sampai 2 rak lah misalnya. Kalau lemari ini misalnya seperti ini lemari di kantor kita, ya bisa ini rak ini habis untuk penyimpanan untuk misalnya arsip pegawai, baru di bawahnya arsip gaji misalnya. Baru misalnya arsip absensi. Jadi hanya beberapa berkas aja itu sudah menghabiskan ruang yang begitu besar. Coba bandingkan dengan media penyimpanan berbasis digital, misalnya database. Mau Anda simpan data seberapa banyak, tidak menghabiskan ruang. Ya, kalau misalnya Anda simpan data menggunakan hard disk, ya datanya itu hanya sebesar hard disk lah. Dan itu pun datanya itu tersimpan di dalam hard disk, bukan ukuran hard disk. Yang hard disk misalnya hanya segini ukurannya, dengan data yang tersimpan di sini sampai berpuluh-puluh ribu, bandingkan dengan lemari yang segini banyaknya, yang hanya menyimpan berkas beberapa satu saja. Coba nih. Ini sudah beribu-ribu atau jutaan data, ini masih ribuan data, sedangkan ruang yang digunakan sudah besar. Jadi artinya kalau kita menggunakan database dalam menyimpan data, maka salah satu kelebihannya adalah lebih space-nya lebih sedikit. Ruang yang kita gunakan adalah lebih sedikit. Ketiga, keakuratan, lebih akurat. Akurasinya lebih tinggi. Ya, dua pastilah kalau misalnya kita menggunakan penyimpanan data berbasis digital, pasti keakuratannya lebih tinggi daripada berbasis kertas. Misalnya kita mengupdate data kan lebih mudah. Coba kalau misalnya berkas berbasis kertas, saya misalnya mengedit nama atas nama Cindy misalnya, maka harus saya cari berkas tersebut di dalam 1000 berkas. Barulah saya update datanya, saya tulis. Misalnya saya hapus, misalnya dia sebelumnya umurnya 22, karena sudah dia berulang tahun, maka saya edit datanya jadi umurnya 23. Ya, itu kan tidak terlalu akurat. Kenapa tidak terlalu akurat? Ya, bisa aja yang kita tulis tersebut bisa salah. Ya. Dan update kita ya tidak secepat kalau misalnya berbasis database. Ya, tidak secepat itu. Jadi pasti keakuratannya lebih rendah kalau misalnya berbasis kertas. Keempat, ketersediaan, availability. Kalau misalnya data berbasis digital ini ya mengaksesnya gampang ya. Contohnya lah Facebook ya. Anda buat Facebook Anda di Medan, dan bisa Anda akses di Jakarta kalau misalnya Anda ke Jakarta. Anda ke Eropa pun bisa juga Anda buka Facebook Anda. Kenapa lah bisa di mana saja? Sedangkan Facebook Anda buat di Medan. Karena memang database itu bisa diakses di mana-mana. Ketersediaan, artinya availability. Beda kalau misalnya berbasis kertas, misalnya kertas Anda tulis nama Anda, kertasnya ketinggalan misalnya di lemari, Anda pergi ke Jakarta, maka kertasnya ya nggak bisa. Maka data kertas tersebut ya nggak bisa Anda bawa lagi, nggak bisa Anda ambil, nggak bisa Anda akses lagi, karena kertasnya ketinggalan di Medan. Seperti itu, makanya ketersediaan salah satu manfaat dari basis data. Yang kelima, kelengkapan, completeness, pasti lebih lengkap daripada berbasis kertas, karena memang mengupdate data dengan basis data lebih cepat, lebih mudah daripada berbasis kertas. Pasti lebih lengkap ya. Keamanan, security sudah pasti. Kalau misalnya Anda punya file, kalau misalnya Anda simpan di dalam komputer Anda, file aja ya. Itu pasti kalau komputer Anda itu pakai misalnya password BIOS-nya atau password Windows-nya. Dan nggak semua orang bisa mengakses komputer Anda, hanya orang-orang yang mengerti komputer. Ya, itu pun kalau saya nggak tahu password Anda, password Windows-nya, ya nggak bisa saya masuk. Berbeda dengan data berbasis kertas. Kalau data berbasis kertas, maling aja yang nggak sekolah bisa dia masuk. Misalnya data Anda, misalnya Anda simpan dalam lemari, Anda kunci lah misalnya dari luar. Ya kan misalnya Anda tinggal ke kantor Anda, tiba-tiba tengah malam data maling. Malingnya itu belum sekolah loh. Dia hanya bawa martil, hanya bawa
alat-alat untuk memaling, ya bisa dia masuk. Maka berkas Anda itu bisa dirusaknya, bisa diambil. Berbeda kalau data berbasis komputer. Ya jarang orang misalnya bisa mengakses komputer, hanya orang yang mengerti komputer. Itu pun misalnya si Krisma Hulu dia Eskom misalnya, saya suruh misalnya dia bukalah Windowsku itu. Nggak bisa dimasukkannya kalau misalnya dia nggak belajar bahasa pemrograman, dia nggak memperdalam cara memobol data, memasuki Windows dengan baik, maka walaupun dia sarjana komputer, pasti dia nggak bisa mengambil data saya juga. Jadi artinya keamanannya lebih tinggi daripada data berbasis kertas. Karena hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses datanya. Itu pun harus belajar lebih tinggi. Kalau misalnya tidak punya akses, maka tidak punya. Maka sulit untuk mengakses data tersebut. 7. Kebersamaan pemakaian. Misalnya lah ya, sekarang saya punya foto di Facebook saya. Misalnya foto saya waktu S2, misalnya wisuda. Pada saya bersamaan, foto tersebut bisa dilihat oleh Krisma Hulu melalui Facebooknya, bisa juga dilihat oleh saudari si Cindi secara bersamaan, begitu juga si Lufia dan lain sebagainya. Secara bersamaan, tanpa perlu antrian. Berbeda dengan data berbasis kertas. Misalnya saya punya kertas ini ya, ini. Nah, ini kertasnya misalnya ya, ini kertasnya misalnya. Ada pula kertas, misalnya HP adalah kertas. Saya lihat dulu kertas ini kan, barulah si Krisma Hulu lihat, barulah yang lain. Jadi kan secara bergantian atau ada antrian. Kalau misalnya dalam berbasis database, tidak seperti itu. Jadi data yang sama bisa diakses secara bersamaan dalam waktu bersamaan. Ya. Jadi itulah contoh sederhana tadi, ya misalnya foto saya di Facebook misalnya, atau foto Anda di Facebook misalnya. Foto A misalnya bisa Anda akses siapa saja dalam waktu bersamaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena prinsip dari basis data itu adalah kebersamaan atau shareability. Oke, selanjutnya kita melanjutkan pendekatan dalam membuat basis data. Tadi sudah saya jelaskan ini juga, yaitu pendekatan tradisional, di mana kelemahannya adalah ada duplikasi data atau data redundansi yang mengakibatkan modifikasi dari data yang duplikat harus dilakukan untuk beberapa file sehingga kurang efisien. Yang kedua adalah pemborosan tempat media penyimpanan. Yang seterusnya adalah tidak terjadi hubungan data atau data reliability. Jadi seperti ini, kalau misalnya pendekatan di dalam bentuk tradisional, tidak terjadi hubungan antar data. Bagaimana pendekatan dengan database? Pendekatan dengan database, yaitu duplikat data atau data redundansi bisa dikurangi. Yang kedua, hubungan data atau data reliability dapat ditingkatkan. Jadi itulah pendekatan database dan pendekatan tradisional, dan sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang penting hari ini adalah kita belajar hierarki database. Jadi ini harus Anda pahami, hierarki database. Atau tingkatan dari database. Jadi hierarki ini atau level database ini mulai dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi kita mulai dari yang paling rendah. Jadi yang paling rendah dalam hierarki database adalah bit. Ya, bit. Kalau saya mulai dari bit, tapi beda orang kalau di sini dimulai dari karakter. Atau ini dimulai dari byte. Oke, apa kepanjangan dari bitnya? Anda sudah semester 3 kepada Ramadan Saputra. Coba kamu sebutkan dulu kepanjangan dari bitnya. Apa Ramadan? Oh, kesenyum-senyum ya. Berarti nggak tahu ya. Kesadaran Bu Uleleng, ini satu marga saya. Oke, kesadaran Bu Uleleng, ini udah sadar belum ini? Kesadaran Bu Lolo? Jangan buat malu Bu Lolo lah ya. Kesadaran. Apa kepanjangan dari bit? Kepanjangan dari bit, Pak? Iya. Kurang tahu juga, Pak. Oke, kurang tahu. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab? Kepanjangan bit.
Anda mahasiswa yang hampir setengah senior di kampus kita ya, masa nggak tahu sih? Ada? Cindy? Cindy? Bisa dijawab? Cindy? Ada bisa jawab? Kepanjangan dari bit? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kepanjangan dari bit adalah binary digit. Anda harus tahu ini, jangan sampai malu lah Anda di luar ya. Masa bit Anda nggak tahu Anda ini bitnya salah mulai bit. Kepanjangannya adalah binary digitnya digit nih. Binary digit ini terdiri atas 0 dan 1 ya. Jadi binary digit itu terdiri atas 0 dan 1 ya. Jadi itulah hierarki paling rendah dalam database. Yang kedua adalah hierarki di atasnya ini adalah hierarki yang kedua adalah byte. Ya, ini byte. Byte. Jadi hierarki yang kedua byte. Byte itu sama dengan karakter ya. Ini ada di sini juga karakter ya. Karakter. Oke, si Chris Manghulu, 1 byte ada berapa bit? 1 byte ada berapa bit? Kalau menurut saya, Pak, 4. 4. 4 dan Jadi 6. 4 dan 6. Menurut si Krisma 1 byte sama dengan 4 atau 6 bit. Itu salah. Yang betul itu adalah 1 byte sama dengan 8 bit. Ya. Ya lupa ya. Ini anak komputer harus tahu ini ya. Kenapa harus 1 byte sama dengan 8 bit? Nah, misalnya lah, ini A ini kan 1 byte ini ya. Atau 1 karakter. A ini dalam ASCII ya, mudah-mudahan Anda masih ingat definisi dari ASCII, American Standard Code International Interchange ya, kalau nggak salah definisinya. Itu dalam kode ASCII dia ini 65. 65 ini kalau dikonversi ke bit maka menjadi misalnya ya belum tentu benar ya, misalnya dia bisa aja 01001000 34567 8. Jadi bisa aja seperti ini 1234567 8. Jadi 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, ini bitnya. Hanya contoh ini ya. A65 ini belum tentu seperti ini hasilnya. Kau udah pernah Anda mempelajari konversi dari desimal ke biner ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau belum ingat maka tolonglah dipelajari. Oke, jadi di atas byte ada apa ini? File. Bukan file ya, beda. Ini VLD ya. File ini dia di sini, file. Atau cell. Atau cell. Jadi contohnya kalau sel ini kan misalnya ada kita punya tabel ya ini. Ini seperti ini tabelnya misalnya. Tabelnya 2 baris. Ya ini yang ini sel ini satu ini sel ini adalah disebut dengan file. Atau ini disebut dengan file yang satu kotak. Yang satu kotak ini disebut dengan file. Atau ini juga disebut dengan file atau sel. Kalau di Excel dia kan sel namanya ya. Jadi kenapa di atas byte sama dengan di atas byte adalah file karena memang isi file itu atau isi sel itu lebih daripada 1 atau bisa lebih daripada 1 karakter, misalnya kode. Berarti ini ada 4 karakter atau 4 byte. Banyak kode ini. Selanjutnya di atas file ada record. Nah, record itu adalah atau baris data. Jadi record itu misalnya tadi kan ada, ini langsung ya contohnya ini record ini. Nah, ini recordnya, ini record pertama, kedua, ketiga, keempat ini. Nah, yang ini tadi kan ini sel, ini sel, ini sel, ini sel. Ya.
atau field ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di atas field atau cell adalah record atau baris. Jadi data dalam bentuk baris itu disebut dengan record. Data record adalah di atas record ada tabel ya, tabel. Nah, ini tabel ya. Ini semua ini disebut tabel. Di mana tabel tersebut tersusun atas beberapa rekodnya. Jadi tabel kan tersusun atas beberapa rekod. Makanya di atas record sama dengan tabel. Barulah di atas tabel sama dengan database, DB. Jadi di atas tabel sama dengan database. Kenapa? Ini kan file ya. Ini file tadi kan ini tabel, tabel. Kumpulan beberapa tabel disebut dengan database. Ini kan tabel. Ya, file ingat, file, arsip, table itu sinonim ya. Jadi file di sini sama dengan tabel. Jadi kumpulan dari beberapa tabel ini disebut dengan database. Barulah di atas database adalah DBMS, Database Management System. Jadi DBMS ini adalah untuk mengelola database. Jadi di atas database ada DBMS. Jadi ingat, hierarki dari database dimulai dari bit, di atasnya byte, di atasnya lagi field atau cell, di atasnya record, di atasnya tabel, baru database, barulah di bawah di atasnya DBMS. Jadi seperti itulah urutan atau tingkatan dari database. Jadi yang sederhananya ini di sini ya, tidak ada tambahkan di sini ini DBMS. Di sini di bawahnya tambahkan lagi byte. Nah, itu aja. Ini sama sini. Jadi, kalau di selangnya adalah kumpulan dari beberapa bit adalah byte, kumpulan beberapa byte adalah field atau cell, kumpulan dari beberapa cell, record, kumpulan dari beberapa record atau baris, tabel, kumpulan beberapa tabel adalah database, dan DBMS adalah yang mengelola database. Jadi, seperti itu hierarki dari database, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mudah-mudahan Anda mengerti apa itu database. Oke. Sudah panjang penjelasan saya. Siapa tahu ada yang tidak terlalu jelas. Coba ditanyakan ke saya. Oke, silakan. Oke, silakan. Bagi yang masih menutup kameranya, mohon dibuka. Oke, siapa yang mau bertanya? Atau ada yang, Pak, tolong diulangi, bisa. Pak, tambahkan penjelasannya ini, Pak, bisa. Saya berusaha menjawab semua pertanyaan masih saya bisa. Oke, silakan si Ramadan Saputra, ada yang akan bertanyakan Ramadan? Iya Pak, tentang DBMS itu Pak. Itu jalurnya yang di awal itu ya Pak, dari awal ya, dia yang pertama ya Pak. Ya, paling atas lah tingkatannya. Itu DBMS itu apa itu Pak? Apanya Pak? DBMS itu adalah database manajemen sistem. Nanti di pertemuan berikutnya kita pelajari. Sama DBS ya Pak ya? Ya, DBMS. DBMS ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita pelajari. Itu adalah aplikasi untuk mengelola database. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sonip sama Din ya. Pak. Oke, silakan. Silakan Samadin. Mikrofonnya mati. Aku terlambat masuk. Oh, terlambat masuk, tetapi tak apalah. Oke, Priscila yang Lumbang Raja, ada yang mau kamu tanyakan? Pas, Pak. Oke, Krisma Hulu, ada yang mau ditanyakan? Pas, Pak. Oke. Nix Vinces Manal, ada yang ditanyakan? Bisa, aku pernah nggak tahu bilang Oke. Kesadaran Bululu, ada yang ditanyakan?
Cindy, ada bertanya ke Cindy? Pas, Pak. Oke, Lutfiyah, ada yang menanyakan Lutfiyah Sakirah. Pas, Pak. Pas. Oke, kalau memang pas, cobalah saya tanyakan ya satu pertanyaan saja pada Priscilla Lumbang Raja. Cobalah kamu sebutkan hierarki dari database. Kan inti pertemuan kita pada hari ini kan hierarki. Coba kamu sebutkan mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Kalau kamu bisa jawab dengan sempurna, maka kita selesaikan materi kita sore ini. Kalau nggak bisa jawab-jawab, ya kita juga nggak selesai. Jadi tergantung kamu lah kita selesai materi ini atau tidak. Oke, mulai Priscilla. Oke, mulai Priscilla, sebutkan. Apa aja hierarki dari database? Bisa Priscilla? Nggak bisa ya. Oke lah, bantulah Lutfiyah biar cepat kita selesai. Yang dari paling rendah ya, Pak. Iya, silakan. Itu bit, Terus, yang keduanya byte, oke, yang terus, ketiganya fill, oke, keempatnya record atau baris data, oke, terus, kelimanya tabel, yang terus, keenamnya dash. oke. Terima data dan BDMS. Oke, barulah ya DBMS di paling atas. Oke, terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya pada program kita sore hari ini. Kalau memang nggak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat sore dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Melihatnya, thank you, bujur, sohagele, arigato gozaimasu. Selamat sore, sudah bisa dilihat. Selamat sore, Pak. Oke.